Terima kasih kesempatannya Pak Billy, ya Pak Jali dan teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, saya mau cerita dulu pengalaman pribadi saya ya. Saat-saat terakhir ini. Jadi mungkin semuanya tahu ya, Waze atau Google biasa kita pakai ya, link. Saya ke Kelapa Gading gitu. Saya dari Kelapa Gading, terus rencananya mau ke PIK. Karena sekarang ini anak saya tinggal di PIK, ada beberapa pelayanan juga di PIK. Terus saya buka Waze, ya Waze adalah petunjuk kita, perjalanan kita ya, step by step dan kita tahu di mana ada macet, di mana ada polisi, tabrakan dan sebagainya. Canggih ya teknologi pada hari ini. Terus saya lihat biasanya sih saya ke PIK itu kira-kira 40 menit, 50 menit gitu. Terus begitu buka Waze, loh kok 1,5 jam, kaget. Kok lama banget gitu. Saya pikir ya sudahlah. Terus saya dengerin musik. Begitu dengar musik, wah kelewatan. Jadi mestinya saya naik dari Honda ya. Kalau dari Kelapa Gading ini tahu semua nih Honda. Wah kelewat gitu. Akhirnya naik di bypass. Mau naik di bypass. Tapi begitu saya lihat, kok di bypass ini tambah hampir 1 jam 50 menit gitu. Saya berpikir, enggak deh. Saya tahu jalan. Saya udah 40 tahun nih udah lebih ya. Ya udah 40 tahun di Jakarta. Semua jalan saya tahu. Dulu saya merchandiser, salesman, supervisor dalam hati. Waduh, saya bisa. Saya belok, ya belok. Nggak mau jalan tol tuh yang di bypass, nggak mau. Saya belok ke Danau Sunter Utara, masuk. Udah lewatin jalan kepintaran sendiri nih, pikir gitu. Terus, tambah macet. Belok lagi masuk ke Ancol. Macet. Ternyata di sana perbaikan jalan. Bingung juga. Akhirnya saya bilang doa deh sebentar deh, ngandalin doa. Wah dia suruh masuk tol, lihat Waze masuk tol gitu. Ya udah masuk tol. Akhirnya Bapak Ibu sampai ke PIK itu 2,5 jam. Jadi awalnya 1 jam 30-40 menjadi 2,5 jam. Nah saya berpikir loh ini kenapa ya bisa jadi begitu. Karena saya mengandalkan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri ya. Bapak Ibu tahu nggak Waze-nya kita? Alkitab, firman Tuhan ya. Ya dan amin kan? Ketika kita mau menelusuri kehidupan kita datang kepada Tuhan setiap saat. Jangan lengah. Saya lengah itu kira-kira nggak sampai 1-2 menit loh. Lewat tolnya. 1-2 menit. Sangat berbahaya. Dalam 1-2 menit saya lewat, jaraknya nambah 1/2 jam. Malah ada di dalam kekuatan sendiri tambah lagi 1 jam. Ya kan? Bahaya sekali. Nah hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Agility and innovation. Kita mesti tangkas. Ya. Kita mesti punya inovasi-inovasi di dalam kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke? Next, saya ya agility and innovation. Oke, ini tadi Pak. Oke, ini nggak bisa mundur ya. Sorry, bisa dibantu mundur dulu. Oke, ini fotonya ini kayaknya 10 tahun lalu ya. Jadi saya, istri, anak saya yang besar baju hijau, yang kecil Alvin ya, yang udah di Indonesia. Yang pertama udah punya istri, udah punya usaha juga ya. Dan yang kedua selesai 2019 ya dari UC Berkeley dan sekarang di startup company. Dan saya sendiri sebenarnya udah pensiun. Jadi cuma bantu-bantu anak aja.
Dan hari ini saya menjadi salah satu pengurus di komit gitu ya. Saya ketua komit ya. Dan di Perkosmi masih tetap manggil untuk karena saya lama di cosmetics ya. Jadi kadang-kadang kita ngadakan survei dan sebagainya untuk cosmetics di Indonesia. Saya juga specialize di trade di Indonesia, local market for local market. Oke, kita masuk ke materi agility and innovation. Nah, agility itu kan kemampuan seseorang bergerak lincah dan tangkas. Deskripsinya banyak banget, cuman saya ambil sekilas. Kemampuan seseorang yang bergerak lincah dan tangkas gitu ya. Innovation ya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, memperbaiki produk, memperbaiki proses atau sistem yang baru dan memberikan nilai tambah yang berarti secara signifikan. Itu nanti banyak contoh-contohnya. Oke, nextnya ya, ternyata agility itu harus diuji, ya harus diuji. Benar nggak? Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai daya juang yang tinggi, kita mempunyai satu kemampuan, kompetensi ya di dalam setiap kita. Nah, saya yakin setiap kita termasuk saya ya dari kecil itu mempunyai Goliat, mempunyai hambatan, mempunyai satu intimidasi di dalam saya sendiri ya. Setiap kita pasti punya ya. Ada yang di kesehatan, ada yang di keluarga, ada yang di keuangan ya dan lain-lain. Ya. Jadi saya lihat 5 fase Israel menghadapi Goliat, di mana tokoh yang saya ambil di dalam agility ini dan berinovasi adalah Daud ya. 1 Samuel 17 ya, 4 sampai 11 dan 24. Ayat 4 ya, ketiga Goliat itu mengintimidasi Raja Saul pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh bangsa itu pada saat itu, tampillah seorang yang namanya Daud. Ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Apa yang kita alami pada saat sekarang ini? Ya, 2020 kita merasa cemas, takut akan COVID. Kita diintimidasi oleh keadaan. Kita berpikir apakah the end of the world? Ya, apakah kitanya kena? Apakah apa dan sebagainya? Cemas. Pada sekarang ini kita melihat, mau masuk ke pemilu. Ekonomi dunia bagaimana? Cemas lagi. Jadi setiap kita itu menghadapi satu kecemasan yang sangat luar biasa. Ya, sangat ketakutan. Oke. Di sininya belum berubah. Oke, kita lihat di sini tokoh daripada Alkitab ya yang kita ambil untuk agility ini mempunyai daya juang yang kuat ya. Sorry, ini intimidasi juga, Pak. Hah? Oh, di situ. Oke. Oke. Jadi saya melihat bahwa Tuhan mengirimkan Daud ya di tengah-tengah itu. Ya, kita lihat daya juang dan niat daripada Daud. Dia datang, mestinya dia berpikir, loh kok gue mesti yang hadapin gitu ya. Kita lihat di 1 Samuel 17, 26, 32.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud itu sangat percaya bahwa Israel itu benar-benar dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Allah. Dan berkata Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya kan? Jadi Saul masih barangkali Saulnya pada saat itu ini ngomong apa gitu loh. Apakah dia punya satu kemampuan enggak untuk melawan hal itu? Jadi sebenarnya memang yang harus kita lawan jangan ketakutan dulu. Itu intimidasi memang sesuatu yang kita tidak tahu ya. Untuk kita dihajar. Nah justru itu ketika kita membangun roh ya. Melalui firman-firman Tuhan daya juang kita naik. Yang kedua ya kita lihat ya iman dan kompetensi. 1 Samuel 17, 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, ya, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan seorang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Nah, kalau kita lihat dari firman ini ya, artinya apa? Kompetensi yang dipunyai oleh Daud itu telah terbangun. Dibangun dari apa? Dari apa yang dia hadapin, dia lakukan respon yang benar. Saya membayangkan ya ketika harimau, singa ya, beruang gitu yang ketika mau menerkam dombanya itu, pasti dia berpikir, pasti dia berusaha ya, melatih berpikir bagaimana keluar daripada bahaya itu. Kita juga sama. Ketika kita tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, itu kita di comfort zone. Comfort zone adalah sesuatu yang membuat kita lengah. Ya. Jadi hati-hati di situ. Ternyata dia punya kompetensi, ya. Dia bisa ya, dia udah kuat di situ. Nah, kita juga sama. Apakah dari kecil kita udah dilatih, kita udah punya sesuatu yang dinamakan karunia, ya. Karunia, semua kita udah punya karunia. Jadi jangan lihat umur. Oke. Yang ketiga, ya, di cara lama. Selalu kita berpikir cara lama. Ya memang beberapa ahli, beberapa orang-orang sukses juga mengatakan, ya kalau kita mau mendapatkan sesuatu hasil yang berbeda, tapi caranya cara lama itu kan berbahaya. Ya. Nah, cara lama yang ditawarkan oleh Saul, oke, kalau mau lawan mesti pakai baju perang, baju jirah yang berat. Ya, tapi Daud mengatakan apa? Fokus loh. Fokus kepada ketika dia melawan singa dan beruang itu. Lalu Daud mengingatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencoba. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi dia tidak mau bertempur dengan cara yang dilakukan oleh Saul ini gitu loh. Dia mau coba dengan cara dia. Oke. Nextnya iman percaya. Ya, dia punya iman percaya yang begitu kuat. Ya, 1 Samuel 17, 45, 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan
mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini kan luar biasa banget ya. Kita juga begitu. Setiap hari kita doa, kita mendengarkan firman, kita yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya. Ya dan amin. Oke. Yang kelima ya, ada tindakan, ada action. Jadi Daud tidak cuma ngomong, waduh serang, saya ada Allah, saya ini enggak. Tapi Goliat itu udah sangat mengancam. Kita pun demikian ya. Keadaan begitu mengancam ya. Tapi bagaimana kita keluar dari kungkungan itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung yang diambilnya dan diambilnyalah sebuah batu dari dalam diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Luar biasa. Jadi yang disediakan oleh Daud, dia planning semuanya, dia udah tahu. Dan sasarannya dia udah tahu loh, dahi dia, dahi lawannya ini. Ya, ketika singa dan beruang yang memburu dombanya ya, saya membayangkan bagaimana dia melatih setiap hari, melatih setiap saat, ya dia bisa lawan. Dan hari itu dia action ya di 1 Samuel 17, 49 sampai 50 dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat dan dia menang ya. Jadi kita juga sama, setiap kita apa sih yang menjadi problemnya kita? Nggak lihat umur ya, nggak lihat umur ya, karena saya akan cerita. Nanti ada teman saya ya yang udah lama gitu ya, udah lama dia keluar karena COVID ya, karena COVID terus nggak bisa balik ke Indonesia, tiba-tiba baru kira-kira 3 minggu lalu balik. Nah bisnis restorannya dia udah jual dengan harga yang tinggi, heboh nih. Ya saya kira Kelapa Gading, Sunter semuanya heboh. Teman-teman lain juga heboh. Terus bisnisnya ambruk. Investor baru masuk, bisnisnya ambruk. Ambruk mesti bikin apa gitu loh. Ternyata si investor baru itu dia juga masih punya saham ya. Minta dia datang terus ngobrol gitu loh. Dan waktu itu kita mesti ke daerah-daerah Cikupa itu, dia panggil saya, bisa bantu saya enggak? Yuk kita ke sana yuk, ada waktu enggak Pak? Hari itu pas kosong, ada waktu. Saya ke sana. Begitu saya ke sana, kita udah disiapkan tempat terus meeting. Terus tapi teman saya ini dia udah tahu apa-apa yang mesti di-meetingkan. Dia tanya, mesti meeting apa? Wah luar biasa loh Bapak Ibu. Investor itu sudah mencatat semua apa yang dikatakan oleh teman saya ini. Dia mencatat satu-satu bagaimana perbaikan, bagaimana rasa, apa dan sebagainya. Terus cuma satu gampang, dia bilang, Pak Jeffrey kan kamu sering makan di sini ya, setiap minggu 2-3 kali ya. Yuk cobain makanannya, siapkan, terus makan, rasanya gimana? Terus langsung dia bilang, nasinya dulu nih, nasinya saya makan. Nasinya kayaknya nggak seenak dulu ya, langsung suppliernya siapa, apa dan sebagainya. Nah ternyata investor itu dia jurnal semua apa yang waktu berbicara pada saat lampau, ya suami istri itu berbicara bisnisnya itu dicatat loh, di jurnal. Dan menjadi satu manual. Jadi manual itu begitu bisnisnya ambruk, manual itu dibuka kembali, dijalankan gitu ya. Dan cita-citanya itu seperti teman saya itu cerita dia mau ada kitchen yang besar, dia mau ada yang profesional, ya gudangnya ada inbound, outbound, ada tempat processingnya. Wah saya lihat canggih banget. Jadi investornya invest, apa yang dikatakan di jurnal semua, ya. Dan akhirnya saya bilang, ya ini sih proses ya. Yang saya mau tahu omsetnya berapa. Begitu dibuka,
Kita berpikir, saya aja berpikir omsetnya dia ambruk dan sebagainya. Ternyata enggak loh, naik. Ya, apa yang di jurnal itu luar biasa. Apalagi kita ini menjurnal firman. Tiap hari. Dapat enggak kita sesuatu? Oke? Pasti dapat. Oke. Kita lihat ya, bagaimana 5 cara bersikap di dalam menghadapi budaya kerja, agility, dan innovation. Ya, tadi cerita saya masuk ke topik apa yang harus kita lakukan. Terbuka terhadap perubahan. Kekayaan sesungguhnya adalah di dalam pola pikir kita. Jadi intimidasi apapun itu di dalam pola pikir kita. Oke? Seni penggunaan dana. Ya, apa yang ada, apa yang terkumpul, bagaimana dia menggunakannya dengan baik. Ya, bagaimana saving, bagaimana spending. Terus yang nomor 4 ya tadi seperti Daud, action is power. Dia tembak tuh, tak gitu. Dan dia tahu sasarannya, dahinya Goliat. Coba kalau dia hajar perutnya. Ini satu batu loh, dia hajar dahi. Kalau satu batu ini dia hajar perut, dia tambah lagi satu batu. 10 batu juga ke perut gak apa-apa, dia gak mati gitu. Dia tahu sasarannya. Fokus kepada tujuan ya, yang kelima. Oke, kita lihat satu-satu. Terbuka kepada perubahan. Kita tahu untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita harus tahu, kita harus peka. Kita harus mampu menerima hal-hal baru. Penyerapan yang sangat luar biasa ketika kita setiap hari melakukan meditasi firman. Tiap hari kita dapatin sesuatu, intimidasi apapun di dalam kehidupan kita ketika kita membangun manusia roh kita melalui firman, itu pasti dahsyat. Ya. Bersikap positif dan fleksibel terutama di dalam perubahan teknologi. Teknologi cepat berubah. Ya. Dulu saya masih ingat kita pakai BlackBerry, pamerin BlackBerry. Luar biasa. Sekarang orang gak pakai lagi. Pakai yang lebih canggih, Kita harus belajar ke situ. Ya. Dan kita harus menyadari adanya life cycle di dalam segala hal. Bisnis pun sama. Ya. Terbuka kepada perubahan. Dulu saya datang di Jakarta tahun 84 itu jadi tukang pajang di supermarket, gaji 40.000. Terus kaget kan dari Makassar ke Jakarta, loh kok kayak gini ya, dulu di Makassar bapak saya bilang gak usah sekolah, santai aja buka toko, di sini semua ada, rumah ada, kamu mau makan ada, semuanya beres. Terus apalagi ngapain kamu mau ke Jakarta jauh-jauh? Saya bilang soalnya mau coba sekolah. Begitu datang ke Jakarta, oh enggak sekolah. Enggak bisa sekolah karena faktor ekonomi sangat berat. Nah akhirnya ya udah terima gaji dan sebagainya. Nah tiba-tiba kerja ini mesti bagaimana? Untungnya ya pada saat saya sekolah dari SD itu di sekolah Kristen. Jadi waktu kelas 3 saya tinggal kelas, dibilangin, kamu yang tinggal kelas, duduk di depan. Kamu tadi ngerti gak firman yang saya kasih? Yang apa, kan kita tiap pagi ada ya sebelum sekolah. Terus saya bilang kagak ngerti. Dia bilang itu Matius 5:41. Jika seseorang mengajak engkau berjalan 1 mil, jalanlah, ajaklah dia berjalan 2 mil. Nah ternyata itu kan second half, ya babak kedua daripada kehidupan kita setelah kita problem. Nah, waktu saya kerja juga sama. Ya waktu itu saya sadar waktu sekolah ya, saya belajar. Dia bilang orang-orang belajar 1 jam, kamu harus belajar 3 jam. Nah saya belajar 3 jam tuh Bapak Ibu. Ketika lihat jam 1 jam, 2 jam. Itu gak dapat apa-apa loh. Tapi ketiga 3 bulan kemudian ada ujian. Peran di Ponegoro tahun berapa? Langsung saya pernah baca. Ada yang tahu gak peran di Ponegoro tahun berapa? Gak ada yang tahu kan? Ini saya masih ingat loh. 1825, 1830. Ya kan kayak jam gitu kan. Ingat maghrib gitu loh. 1825 ingat.
Jadi cara berpikir kita bagaimana kita mengasosiasikan keadaan dan sebagainya. Nah langsung saya jawab. Nah ketika saya jawab ya, kok ujiannya dapat 8 gitu. Oh lama-lama rajin belajar sampai hari ini sih, suka baca, suka apa dan sebagainya. 3 jam tiap hari. Waktu itu ya, akhirnya memang saya sampai ke SMA itu ranking 3 besar lah. Ya, terus mau sekolah lagi, tadi duitnya nggak ada. Terus datang Jakarta bekerja sama jadi tukang pajang. Terus tukang pajang bagaimana nih? Yang berhasil. Dulu saya di satu perusahaan consumers produk yang cukup terkenal ya. Waktu itu dia bilang kamu harus merchandising. Merchandising itu apa? Saya juga gak ngerti gitu loh pada saat itu. Terus dia bilang kamu ke 4 toko. Saya ingat firman ini loh. Saya ke 7 toko. Tiap hari 7 toko. Ya kan? Beresin di supermarket, di Hero, di Gelair pada saat itu, Metro, ada pokoknya mantep gitu loh. Saya latih diri saya, latih. Terus satu hari kita meeting perusahaan, saya juga ikut, terus dibilangin, bos nih, bos gede, dia bilang, siapa yang megang Jakarta Selatan? Saya lihat pajangannya luar biasa, bersih, mantep gitu loh. Itu siapa ya? Wah supervisor saya berdiri. Saya supervisor daerah selatan Pak. Dia ketawa-ketawa gitu. Dia bilang bukan, tukang pajangnya yang mana gitu loh. Terus saya berdiri. Oh ini nih tukang pajangnya. Nah dia bilang apa? Oh kamu itu kalau saya datang kamu udah ada selalu ya di kantor. Saya kaget kok bos perhatiin. Dia lihat muka aja, dia cuma bilang, oh bagian apa Pak? Tukang pajang Pak. Oh ya oke. Nah kenapa saya itu ke kantor tuh pagi banget ya. Jam 8 mulai, saya jam 7, jam 7.15 udah nyampe kantor. Kenapa? Karena di kantor waktu itu ya inovasi daripada kantor juga ya. Itu kalau dia sediakan 20 packs makan pagi. Karyawan 100 tapi 20 packs makan pagi. Jadi saya ini kena gaji rendah mau dapatkan yang 20 packs itu kan harus bayar harga dong datang. Ya kan supaya hemat. Bayangkan kalau 40.000 satu kali makan gope. Satu hari ceceng ya, 30 hari Sabtu kan Minggu juga mesti makan kan. Jadi itu 30.000, sisanya 10.000 dulu masih belum bertobat, masih merokok ya. Tinggal numpang gitu loh. Jadi dia lihat, kok kamu gitu loh. Ini yang dimaksud nih, kamu cara kerjanya gimana? Saya ngomong dong, saya bukan ke 4 supermarket majang satu hari. Saya sampai 7 kadang-kadang kalau belum jam 10 malam belum tutup saya belum pulang. Dia nanya kamu ini ngomong beneran pura-pura atau apa? Ya waktu itu kan belum pintar belok-belok ya. Waktu itu kan diajarin teman, kamu datang aja bikin laporan palsu. Ya kita kalau di bagian penjualan kan banyak yang neko-neko begitu. Tapi saya kerjain dengan benar. Nah akibatnya apa? Cepat, tahun kemudian jadi salesman, tahun kemudian jadi supervisor, tahun kemudian jadi area manager. Terus pindah 1 kali perusahaan sampai saya pensiun. Jadi di perusahaan terakhir saya ini saya kurang lebih 35 tahun. Tapi itu berkembang terus ya, tambah PT dan sebagainya. Jadi semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Kita mau hasilnya 3 bulan, ya tanam pohon pisang. Kita mau sawit, ya mesti tunggu 6 tahun. Jadi semua ada prosesnya, tidak sekonyong-konyong datang. Di situ saya juga ngomong banyak ke anak saya, itu nggak boleh kita mau bypass, express dan sebagainya. Itu ada prosesnya. Ya Alpha Express pun itu ada prosesnya. Drive thru pun ada prosesnya, ada sistemnya yang harus kita ikutin. Oke. Yang kedua, ya kekayaan sesungguhnya ada di mindset, belajar berkesinambungan. Jadi selalu ada tekanan, selalu ada masalah, selalu ada problem. Kita harus cari jalan keluar, harus action, ya bukan kita di comfort zone. Caranya gimana? Kita harus pertama membangun knowledge, membangun network, ya membaca terus. Membangun knowledge, kita mesti sekolah, kita mesti ada keterampilan baru, kita mesti terus berlatih gitu ya. Saya pikir perjalanan edukasi saya itu sampai di situ pada saat itu. Saya berpikir ya sudah, selesai nih. Saya nggak pernah mengikuti
Mau ke S1 lah, S2 lah, dan lain-lain, enggak gitu loh. Pikirnya udah, mungkin udah panggilannya ya begini, ternyata enggak loh. Saya mesti sekolah lagi, ya saya ngambil master lagi, terus saya ambil online waktu liburan, certification sampai ke Harvard juga saya coba ikutin dan dapet gitu ya. Ya anak-anak saya juga bantu ya pada saat itu. Jadi selesai itu ya umur 56 gitu baru dapat. Ternyata belajar itu gampang. Yang problem kan tadi di mindset. Wah kayaknya berat ya. Pak Budi juga ngajarin bagaimana karakter ya saya ikuti. Luar biasa ya. Saya sampai file Pak hari ini masih ngikutin ada pelatihan-pelatihan Bible juga. Saya lihat karakter saya benar nggak? Oh benar. Oh gimana nih sayanya gitu loh. Jadi terus knowledge ya, network ya saya tetap ada di asosiasi, terus ada di seminar ya, saya tetap juga pelayanan di marketplace gitu ya. Jadi terus ada, capek lah pasti, fisiknya. Tapi itu jangan terintimidasi di dalam pola pikir kita ya kan. Oke, jadi belajar, networking secara kontinuitas itu tiket sukses, pasti. Jadi harus kita lakukan. Oke, kita lihat yang ketiga, tadi saya singgung mengenai seni penggunaan dana. Ya, saving and spending ya. Kemampuan beradaptasi ya, menyadari adanya perubahan yang tidak terduga. Pasti gitu. Kecepatan merespon perubahan yang terjadi. Bagaimana kita respon yang terjadi? Menunda kesenangan jangka pendek untuk goal jangka panjang, ya. Spending untuk sekolah, untuk university, ya, terutama juga barangkali kalau kita mampu, kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Ya, kita lihat jumlah yang kecil, ya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, kurang lebih mungkin 15 juta dibandingkan dengan total penduduk dunia sekitar 7 miliar gitu ya. Itu mereka menguasai ekonomi kurang lebih sekitar 70-80%. Ya, kita lihat itu ternyata mereka itu menginvestasi di dalam cara berpikir dia, cara berpikir yang benar. Dan pertama itu pasti takut akan Tuhan. Itu dia udah canangkan luar biasa ya. Dan mereka berani boros untuk investasi di knowledge, bangun network dan hal-hal yang terjadi appreciation. Oke, ini yang saya mau cerita mengenai adanya perubahan yang tidak terduga. Ya, saya 2015 udah usaha sendiri dan usahanya besar banget dan sangat besar menurut ukuran-ukuran orang lain. Sayanya nggak berasa. Tiba-tiba 2019 tek gitu, problem gede, perusahaan goyang, habis semua. Wah, saya berpikir benar-benar habis nih, habis. Terus saya bilang kagak. Saya bilang, habis, ini gimana nih? Utang segini gede, ya utang saya itu sekitar 200-an miliar loh. Wah, itu ngeri banget. Ternyata tadi ya kita rajin jurnal, kita lihat kita punya pembukuan, pelan-pelan kita liatin. Ternyata bisa loh bayar lunas. Wah itu gemetaran sama sekali. Sampai saya jujur gak bisa jalan. Kaki saya ini yang kiri gak bisa. Betul-betul lumpuh, rasanya lumpuh. Pengobatan apa segala macam gak bisa. Tapi teman seiman ya, gak tahu kenapa tiap hari dia datang di rumah ketok pintu, suruh jalan. Nah akhirnya saya jalan. Begitu saya jalan, pelan-pelan sakit. Saya bilang gila loh kamu suruh jalan 5 kali putaran hampir 5 kilo. Saya baru setengah kilo aja udah sakit. Dia bilang enggak, paksain Pak. Tapi memang ototnya hilang. Sekali lagi ya ototnya hilang. Gitu kan, otot. Karena kita nggak latih, ototnya hilang. Nah yang terakhir ketika bertahun-tahun juga ototnya kebangun, ya udah mulai bisa lari ya 5 kilo, bisa lari 10 kilo. Walaupun tertati-tati, campur lari, campur jalan gitu. Tapi nyampe juga. Kalau anak saya lari ya kurang lebih 50 menit. Nah sayanya 1 jam 50 menit masih bisa. Gitu. Kalah sama itu. Oke, jadi ketika ambruk semua
Kita jurnal, liatin jurnal kita. Ternyata bisa loh keluar. Nah tiba-tiba juga lepas dari satu prinsipal masuk ke prinsipal lain, ditolong ya. Itu kaget, mengagetkan ya. Kenapa? Di 2019, 2020, 2019 akhir saya dikasih produk yang luar biasa ya. Ini saya sebutkan aja ya, pas ada Pak Jali di sini, Pak Jali tiba-tiba, Pak Jeffrey lagi apa? Ya saya dengar udah gak pegang produk itu ya, iya udah. Mau ketemuan gak? Boleh. Terus gimana nih Pak? Mau ketemuan di mana? Ya oke, kita di First Crack aja. Ya udah. Saya bawa bos saya ya. Iya. Oke. Kita ngobrol. Tahu nggak apa yang terjadi? Bosnya itu cuma mau saya ngomong apa adanya dan terus terang. Jadi tidak membalik-balikan fakta atau takut gitu loh. Takut dia nggak kasih kita barang atau apa, kita mesti poles-poles dan enggak. Saya bilang saya problem, saya di-cut, saya punya distribusi area, margin saya habis, gini, saya problem. Oh ya oke, ya udah, saya jalan dulu ya, Pak Jali tolong beresin ya. Kita tunjuk dia jadi distributor, oh segitu gampang gitu ya. Saya agak bingung. Terus habis itu datang lagi masa-masa yang sulit kedua. Dia kirim barang terus, saya kaget. Ini saya telepon, sorry loh, ini barangnya dikirim gak kira-kira loh, aku gak bisa bayar nih. Serius, langsung ketawa nih. Pak Jali ketawa, hahaha. Orang dikasih barang senang, lu dikasih barang gak mau gitu loh. Kenapa? Saya bilang enggak dong, gue ngukur cash flow saya gimana bayarnya gitu loh. Gimana bayar? Enggak, bos gue percaya kok, tenang aja Pak. Tahu gak barangnya barang apa? Masker, sanitizer. Ya setelah itu masuk ke Maret, aduh itu saya yang bingung itu bagaimana bagi barangnya. Semua orang minta. Dan apa yang terjadi? Duit orang ngasih ke kita loh. Pak aku transfer dulu ya. Jadi saya udah chop 10 karton. Pak aku transfer dulu ya. Saya sampai kaget. Saya bilang Tuhan luar biasa. Anda tahu nggak pada saat itu. Saya juga lakukan investasi dimakan lagi pula. Ya koperasi apa yang koperasi dimakan lagi loh. Nah Tuhan mau kasih tahu bahwa kamu mengandalkan mamon atau mengandalkan saya. Saya itu sadari loh. Benar-benar Tuhan bilang ngandalin saya. Saya sudah memberikan kamu karunia. Saya sudah tahu bahwa kamu punya agility di dalam hal itu. Saya sudah tahu, saya sampai kaget. Tuhan, waduh semuanya harus dibangun melalui firman. Waste-nya itu firman. Taat, tunduk gitu. Wah itu luar biasa. Jadi saya harus tahu ada perubahan yang tidak terduga. Tiba-tiba aja prinsipal bilang saya mau potong 2%. Apa yang kita udah rintis di e-commerce dia bilang itu sekarang saya mau direct gitu. Terus kita masih bagaimana? Soalnya agreement distributorship itu kan setahun-setahun dia ambil. Nah tapi kalau kita punya ketangkasan yang Tuhan sudah memberikan kita. Jadi ketangkasan itu begini ya. Karunia Tuhan udah kasih kepada kita. Kita harus latih. Semua perkataan yang keluar adalah perkataan motivasi. Jangan kita bilang aduh susah nih. Berat nih. Aduh susah. Aduh gini dan sebagainya. Itu akan mengikutin kita gitu loh. Jadi semua orang punya Goliat di dalam kehidupan dia. Bagaimana kita keluar? Lihat Wes. Wes-nya apa? Firman Tuhan. Karena kita harus membangun manusia roh kita. Manusia yang kehidupannya dipimpin oleh firman. Gitu ya. Oke. Nah ini yang saya bilang. Action is power. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, artinya apa? Yang kita lakukan pada hari ini semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan melalui apa? Karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karunianya apa? Talenta apa dan sebagainya. Memuliakan nama Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan dibalik. Dibaliknya gimana? Memuliakan mamon memakai nama Tuhan. Ya, jangan dibalik loh. Memuliakan mamon memakai nama Tuhan. Tuhan, tapi ternyata ujung-ujungnya DUIT, duit gitu loh. Bukan, kita harus memuliakan nama Tuhan.
Saya waktu itu benar-benar bank lunas, semua lunas. Pada hari ini pun ya begitu bisnis berubah dan sebagainya, ya perusahaan teman juga udah di take over oleh asing dan sebagainya, polisinya berubah ya. Saya juga ketakutan juga, ternyata saya doa, OS-nya muncul, tek, jalannya ini loh, oh bener loh. Ya, saya bilang Tuhan ini jalannya berat nggak? Ternyata enggak gitu loh. Jadi action is power. Kita mesti punya pendekatan ya, kita udah belajar juga ya, smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan kita harus punya time frame. Time frame itu artinya kita nggak boleh tergesa-gesa, maunya besok jadi, maksudnya besok untung, nggak bisa, ada proses, ada investasi dan sebagainya. Ya saya lihat dari bangsa Yahudi pun beberapa kisah sukses ya, itu yang saya baca ya, kesimpulannya adalah mereka berani mengembangkan pendapat. Mereka berani berbicara, berpikir kritis, membuat proposal yang komprehensif. Percaya diri, tekad, hasrat untuk berubah menjadi yang lebih baik dan benar. Ini kalau bahasa aslinya itu chutzpah. Ya, kalau tadi ada syadakah itu munculnya itu kan karena mereka memberi kepada seseorang, tapi dia pastikan orang ini mempunyai satu konsep ketika dia beri, dia berkembang dan dia akan bantu orang lain lagi. Ya, oke, action is power. Jadi kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, yang terakhir fokus kepada tujuan ya. Bersama Tuhan kita berdoa ya, kita punya M-nya bagaimana, goal settingnya gimana. Tadi fokus kepada proses, sukses gagal tergantung effort kita ya. Effort kita mau nggak datang kepada Tuhan, kita mau nggak membangun manusia rohnya kita. Bukan dilihat dari umur. Teman saya yang tadi saya cerita itu 10 tahun lebih tua dari saya loh. Tapi apa yang dia ngomong dicatat oleh orang. Dicatat dan dijalankan. Saya kaget, dia bilang, Jeff, aku gak pernah mimpi loh punya central kitchen kayak gede kayak gini dan sangat profesional. Terus saya sampai nanya ke orangnya, Pak ini satu hari bisa supply berapa restoran? Dia bilang, sorry nih Pak, kita masih cuman bisa supply berapa Pak? 400 restoran katanya satu. Hah, saya kaget dong 400 restoran, gede banget. Kan? Dia bilang, iya Pak, saya mobilnya ada berapa? Oh, sekarang kan nggak perlu, bisa outsource dia bilang. Saya bisa cepat gitu, cepat. Just in time-nya jalan gitu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Jadi dicatat semua di jurnal, ya. Practice make perfect. Practice ya. Kita practice itu akan jadi perfect. Tapi kalau kita practice and consistent, ya kita akan dapat apa? Perfect dan permanen di dalam kita, ya itu penting. Jadi fokus kepada tujuan. Hari ini, ya saya mau bilang bahwa setiap kita ini itu fokus kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita melalui karunia-karunia yang ada. Mungkin saat-saat ini kita lupa bahwa karunia itu ada di dalam kita. Kita lupa aktivasi karunia-Nya. Sekali lagi ya, kita lupa aktivasi karunia-Nya. Ya. Mungkin kita punya sesuatu tapi tidak keluar gitu loh. Ya. Kita tahu pengusaha-pengusaha sukses banyak termasuk Kentucky Fried Chicken ya, diceritain pada saat umur 60 baru teraktivasi. Jadi bukan dilihat dari umur, dilihat dari ketika dia tahu karunia yang dia dapat, dia aktivasi dengan baik. Marilah setiap kita orang percaya ya, kita masuk penutup ya. Siapa yang mau, siapa yang merasa cemas, siapa yang kurang percaya diri ya, siapa yang punya karunia tapi belum bisa tereksploitasi dengan maksimal, ya kita berdoa bersama, taruh tangan di dada, ya kita datang kepada Tuhan, kita melihat ways yang diberikan kepada setiap kita untuk kita jalanin apa yang menjadi kehendak Tuhan.
bukan kita memuliakan Mamon, memakai nama Tuhan, tapi kita mau bagaimana memuliakan nama Tuhan dengan membangun manusia roh, dengan mengetahui karunia-karunia yang sudah diberikan kepada setiap kita. Dengan always connection with Him, ya, with Jesus and Holy Spirit. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dadanya ya Tuhan. Engkau ada untuk mereka. Kami tahu bahwa pergumulan mereka itu mengintimidasi kehidupan mereka. Mengambil damai sejahtera sukacita di dalam kehidupannya ya Bapa. Pada hari ini Engkau ada, Engkau datang kepadanya ya Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Semua sudah teraktivasi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.